Selamat malam siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Bejawa. Kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita untuk mata pelajaran matematika, masih dengan materi tentang bilangan bulat. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan kita kali ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan operasi perkalian bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi pembagian bilangan bulat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita akan mulai dengan operasi perkalian bilangan bulat. Silakan kalian amati tabel yang disajikan. Diberikan contoh perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Pada baris yang pertama disajikan beberapa bilangan bulat yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Dan di kolom yang pertama juga sama, diberikan bilangan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kita akan memulai operasi perkalian. Yang pertama, 3 dikalikan dengan negatif 3, hasilnya negatif 9. 2 dikali negatif 3, hasilnya negatif 6. 1 dikali negatif 3, di situ hasilnya belum ada. Silahkan kalian isi dengan jawaban yang benar dengan memperhatikan 2 contoh di atas. Dan seterusnya sampai di negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Selanjutnya juga dilakukan perkalian. 3 dikalikan negatif 2, hasilnya negatif 6. 2 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 4. 1 dikali negatif 2, hasilnya juga belum ada. Silakan kalian isi dengan jawaban yang benar. Dan seterusnya, lakukan semua operasi perkalian untuk mengisi kolom-kolom yang belum ada jawaban. Setelah semua kolom terisi, silakan kalian amati hasil yang telah diperoleh. Silakan kalian memperhatikan perkalian antara 2 bilangan positif, lalu hasil perkalian antara bilangan positif dan bilangan negatif, serta hasil perkalian antara bilangan negatif dan bilangan negatif. Apakah hasilnya itu bilangan positif ataukah hasilnya bilangan negatif? Jika kalian sudah mengamati dan memperoleh hasil, kita sama-sama melihat kesimpulannya. Yang pertama, perkalian antara 2 bilangan positif akan selalu menghasilkan bilangan yang positif. Yang kedua, perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Yang ketiga, perkalian bilangan negatif dan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan yang positif. Lalu berikutnya, untuk bilangan positif atau negatif, jika dikalikan dengan angka 1, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk bilangan positif atau negatif, jika dikalikan dengan angka 0,
hasilnya adalah 0. Yang berikutnya kita akan masuk ke operasi pembagian bilangan bulat. Untuk operasi pembagian bilangan bulat sebenarnya merupakan kebalikan dari operasi perkalian bilangan bulat. Jika kalian sudah sangat menguasai operasi perkalian bilangan bulat, maka untuk operasi pembagian bilangan bulat pasti akan lebih mudah. Silakan kalian perhatikan contoh. Di situ Ibu memberikan 4 contoh. Contoh yang pertama, 24 dibagi dengan 3 sama dengan 8. Negatif 100 bagi 5 sama dengan negatif 20. 81 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 27. Dan negatif 240 dibagi negatif 30 sama dengan 8. Silakan kalian amati hasil pembagian dari bilangan positif dengan bilangan positif untuk contoh nomor A. Lalu pembagian bilangan negatif dan positif untuk contoh nomor B dan C, serta pembagian bilangan negatif dan negatif untuk contoh nomor D. Amati hasilnya, lalu di situ akan kita temukan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah untuk pembagian dua bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Lalu pembagian bilangan negatif dan positif akan selalu menghasilkan bilangan negatif. Yang berikut, pembagian bilangan negatif dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan yang positif. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita bisa buat dalam beberapa aturan untuk kedepannya. Jika kalian menyelesaikan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat, kalian bisa memperhatikan aturan yang diberikan. Ada 6, 3 aturan untuk operasi perkalian dan 3 aturan untuk operasi pembagian. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, untuk operasi perkalian, A dikali B sama dengan C, artinya dua bilangan positif jika dikali akan menghasilkan bilangan positif. Negatif A dikali B sama dengan negatif C, artinya bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Lalu negatif A dikali negatif B sama dengan C, artinya jika bilangan negatif kali dengan bilangan negatif sama dengan bilangan yang positif. Hal itu juga berlaku untuk operasi pembagian. Operasi pembagian pun untuk A dibagi B sama dengan C, dua bilangan positif jika dibagi hasilnya positif. Lalu negatif A dibagi B hasilnya adalah negatif C, dan negatif A dibagi dengan negatif B sama dengan C. Untuk lebih memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, silakan kalian coba menyelesaikan soal tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat di buku yang mungkin kalian miliki. Silakan kalian selesaikan operasi perkalian dan pembagian itu agar lebih memahami tentang
materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang berikut kita akan masuk ke sifat-sifat pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi setelah kalian memahami tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita akan masuk ke sifat-sifatnya. Di sini sudah disajikan tabel. Untuk kolom yang pertama, kolom A diberikan beberapa bilangan bulat yaitu 1, 2, 3, dan negatif 4. Di kolom B ada bilangan 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Untuk kolom C ada negatif 4, 5, negatif 6, dan negatif 7. Lalu berikutnya ada kolom A kali B, maksudnya kita akan melakukan operasi perkalian antara bilangan yang ada di kolom A dengan bilangan yang ada di kolom B. Mulai yang pertama, 1 dikali dengan 2 hasilnya 2, 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6, dan seterusnya. Lalu di kolom berikut kita lakukan perkalian tadi A kali B, sekarang kita lakukan perkalian B kali A. Di situ belum ada jawaban, silakan kalian isikan jawaban yang benar. Silakan diisi untuk perkalian B dikali A. Setelah itu kita akan masuk ke kolom yang berikut untuk operasi A dikalikan dengan C. Kita akan mengalihkan bilangan pada kolom A dengan bilangan pada kolom C. 1 kali negatif 4 hasilnya negatif 4, 2 kali 5 hasilnya 10, dan seterusnya. Masuk ke kolom berikutnya, operasi B kali C. Kita kalikan bilangan pada kolom B dengan bilangan pada kolom C. 2 kali negatif 4 jawabannya negatif 8, negatif 3 kali 5 jawabannya negatif 15, dan seterusnya. Kolom berikutnya ada kolom A dikalikan dengan dalam kurung B kali C. Kita lakukan perkalian untuk bilangan di kolom A dengan hasil perkalian B kali C. 1 dikali dengan negatif 8 jawabannya negatif 8. 2 kali negatif 15 jawabannya negatif 30, dan seterusnya. Untuk kolom berikut, lakukan operasi perkalian dalam kurung A kali B-nya, A kali B lalu dikalikan dengan C. Kalian lakukan perkalian antara kolom A kali B dikalikan dengan C. Silakan kalian lakukan sendiri dan isi di kolom yang belum terisi dengan jawaban. Silakan kalian lengkapi. Kita masuk ke kolom yang berikut, yaitu ada kolom B tambah C. Kita akan lakukan penjumlahan bilangan pada kolom B dan kolom C. Untuk operasi penjumlahan sudah dilakukan pada pertemuan kita yang sebelumnya. 2 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2, dan seterusnya. Lalu berikutnya kita masuk ke kolom A dikalikan dengan hasil dari B tambah C. A1 dikalikan dengan hasil B tambah C, 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2, dan seterusnya. Lalu untuk kolom berikutnya, dalam kurung A kali B ditambahkan dengan A kali C. Di situ juga masih kosong, belum ada jawabannya. Silakan kalian isi dengan jawaban yang benar. Kolom yang berikut, B kurang C. Kita lakukan operasi pengurangan. Operasi pengurangan bilangan bulat pun
sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita mulai dengan B kurang C. 2 dikurang dengan negatif 4, jawabannya 6. Negatif 3 dikurangi dengan 5, jawabannya negatif 8, dan seterusnya. Yang berikut untuk A kali dalam kurung B kurang C, kita lakukan operasi perkalian antara bilangan di kolom A dengan hasil dari B kurang C. 1 dikali 6, jawabannya 6. 2 kali negatif 8, jawabannya negatif 16, dan seterusnya. Lalu untuk kolom yang terakhir, ada kolom A kali B dikurangi dengan A kali C. Silakan kalian lihat hasil perkalian A kali B kurangi dengan hasil perkalian A kali C. Hasil perkalian dari A kali B dikurangi dengan hasil perkalian dari A kali C. Di situ jawabannya belum ada, silahkan kalian isikan dengan jawaban yang benar. Setelah kalian mengisi semua bagian-bagian yang masih kosong dengan jawaban yang benar, sekarang kita akan sama-sama melihat kolom A kali B dan B kali A. Silakan kalian perhatikan di kolom A kali B dan B kali A. Amati hasilnya. Apakah hasilnya sama? Jika hasilnya sama, maka inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Jadi untuk operasi perkalian, sifat pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Hal ini berlaku untuk semua bilangan bulat, entah itu perkalian bilangan positif kali positif, negatif kali positif, maupun negatif dikali dengan negatif. Yang kedua, perhatikan kolom untuk A dikali dalam kurung B kali C dengan kolom dalam kurung A kali B dikalikan dengan C. Apakah hasilnya sama? Jika hasilnya sama, maka inilah yang disebut dengan sifat asosiatif. Sifat yang kedua pada operasi perkalian bilangan bulat. Lalu yang berikut, perhatikan kolom A kali B tambah C dengan kolom dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Apakah hasil operasinya sama? Nah, jika hasilnya sama, untuk sifat yang ketiga pada operasi perkalian, inilah yang disebut dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang terakhir, perhatikan kolom A dikali B kurang C dengan kolom A kali B dikurangi dengan A kali C. Jika hasilnya sama, maka ini adalah sifat yang keempat pada operasi perkalian, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi pada operasi perkalian ada 4 sifat. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan yang keempat sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk lebih memahami tentang sifat-sifat pada operasi perkalian, silakan kalian gunakan bilangan bulat yang lain
dan silakan dibuktikan keempat sifat tersebut. Misalkan kalian pilih bilangan A-nya diganti dengan 6, bilangan B-nya diganti dengan negatif 10, C-nya diganti dengan negatif 1. Lalu dengan menggunakan bilangan tersebut, silakan coba buktikan keempat sifat tersebut apakah bisa berlaku untuk bilangan bulat yang lainnya. Oke, setelah kalian memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat serta sifat-sifat perkalian dan pembagian, silakan kalian kerjakan tugas yang ketiga. Nomor 1, diminta menentukan hasil perkalian. Yang kedua, tentukan hasil pembagian. Dan yang ketiga, untuk nomor 3 ini Ibu jelaskan maksud dari pertanyaannya. Dengan menggunakan sembarang bilangan bulat A, B, dan C, coba kalian lakukan pembuktian apakah sifat komutatif, asosiatif, dan distributif juga berlaku pada operasi pembagian bilangan bulat. Sebelumnya yang kita bahas hanya sifat pada operasi perkalian, sedangkan untuk operasi pembagian tidak dibahas. Nah, untuk soal tugas nomor 3, silakan kalian buktikan. Caranya, pilihlah misalnya A itu kalian ganti dengan sebuah bilangan, B juga diganti dengan sebuah bilangan, dan C juga diganti dengan sebuah bilangan. Bilangannya bebas, bisa semuanya bilangan positif, atau mungkin duanya bilangan positif, satu negatif, atau mungkin tiga-tiganya bilangan negatif. Silakan, terserah kalian. Untuk lebih mudahnya Ibu sarankan gunakan saja semuanya bilangan positif agar lebih mudah dalam kalian membuktikannya. Silakan kalian coba buktikan apakah sifat komutatif atau pertukaran tadi berlaku juga pada operasi operasi pembagian bilangan bulat. Contohnya, misalnya 6 dibagi 3, apakah hasilnya sama dengan 3 dibagi dengan 6? Jadi ini untuk nomor 3 yang kalian lakukan adalah membuktikan keempat sifat tersebut apakah bisa berlaku pada operasi pembagian bilangan bulat. Ya, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Jika kalian merasa bingung atau ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi nomor HP Ibu yang tertera di layar PPT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga kalian sukses.